Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Rap Podcast. Dan kali ini kita akan membahas topik yang katanya sih lagi rame dan jadi perbincangan di media massa. Tapi tenang, Ane gak sendirian di podcast kali ini. Ane ditemankan oleh dua partner Ane yang akan menemani Ane sampai video ini selesai. Halo Pibe, halo Aska. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Udah siap nih? Udah siap dong. Bahas topik yang tentunya bisa bikin kita mikir dan juga bisa bikin simsum sendiri sih. Aduh, kayaknya ini tadinya agak pinggir bulan ya. Tapi benar-benar aman lah diskusinya. Oke, langsung saja. Yang pertama, menurut pendapat kalian nih, apa sih yang dimaksud dengan politisasi agama? Mungkin dari Pibe dulu. Jadi simpelnya tuh gini. Politisasi agama itu pemanfaatan simbol, bahasa, dan isu keagamaan untuk tujuan si politik itu sendiri. Misalnya nih, kan gak dikit juga ya kita melihat calon kepala daerah yang penampilannya itu pakai peci sama gamis. Dan juga mungkin dia juga minta dukungan dari tokoh agama biar dia dapat simpati gitu. Mungkin lu pernah lihat ya di medsos gitu. Ada yang bilang kalau lu muslim lu harus pilih si A gitu. Iya. Nah, padahal kan si A itu kan belum tentu bagus juga kan, cocok buat kita gitu. Wah, aneh sering banget tuh nemu broadcast kayak WhatsApp gitu. Nah, itu isinya tuh lebih kayak apa ya? Nyerang lawan dengan embel-embel agama. Kan kayak apa gitu. Aneh banget dah. Iya sih. Tapi sayangnya itu efektif loh. Iya serius itu efektif. Apalagi ya tau lah karena kenapa mayoritas masyarakat Indonesia kan religius, jadi ya gampang lah tersentuh mah. Apalagi kalau dulu sama agama. Dan jangkanya itu juga panjang ya. Tetangga yang tadinya ada ayam, tentram gitu, bisa jadi berubah 180 derajat gitu, karena berbeda dukungan tadi. Jadi efek ini tuh sampai gak akan politisasi agamanya kan? Ya benar banget. Ternyata politik itu memang beneran nyata gitu. Contohnya aja itu di pemilu tahun 2019, di mana masa itu benar-benar terbelah, terpecah belah. Ada yang merasa paling Islami, ada juga yang merasa paling nasionalis. Padahal kalau dipikir-pikir kan kedua tersebut itu bisa saling bekerjasama gitu. Walaupun pemilunya udah beres juga ya, luka sosial itu masih terus ada loh. Ya, misalnya nih, seperti yang kita ketahui juga sampai sekarang masih aja ada tuh yang saling sindir di media sosial, apalagi sampai masuk ke grup WA keluarga kan ya. Ya juga sih. Saya juga pernah lihat tuh di grup media sosial, dia tuh nge-post kayak grup keluarga. Tapi tuh keluarganya itu jadi misalnya si orang tuanya tuh milih si A, nah sedangkan anaknya itu milih si B. Nah, si orang tuanya ini nggak setuju sama si anaknya kalau si anaknya itu dia sih milih si B. Nah, maka akhirnya si anaknya itu dikeluarkan lah dari grup keluarganya gitu. Jadi kasihan juga sih sebenarnya. Nggak memprihatinkan lah ya. Ternyata ini juga yang menjadi dampak ya. Iya, bisa jadi. Oh iya, sama ini jangan lupain sama hoax-hoaxnya juga. Apalagi kan pemilu tahun 2024 ini menjadi salah satu hoax terbanyak. Apalagi soal agama, mulai dari fitnah hingga apa tuh namanya? Itu mulai dari fitnah sampai oh ya ini kiamat politik, narasi kiamat politik itu loh sampai Parah banget sih emang tahunnya. pokoknya jangan lupain. Oke, kita masuk ke solusi nih. Ya, artikel yang
tadi kita tawarin tuh berupa pendekatan karakter profetik. Nah, itu tuh gimana sih menurut pendapat kalian? Jadi karakter profetik itu merupakan nilai-nilai kenabian yang juga menjadi dasar dalam etika politik. Ada 4 karakter profetik. Yang pertama itu ada sidik, yang berarti jujur, lalu ada amanah, berarti percaya, yang ketiga tabligh, menyampaikan, yang keempat fatona, lebih cerdas. Bayangin aja coba, kalau misalnya semua politisi kita tuh jujur, nggak bakal ada tuh yang namanya jadi palsu pas kampanye, ini nggak sih? Ya. Apalagi nih kalau misalnya emang adil, semua kelompok pasti bakal diperlakukan sama gitu, sama rata. Nggak bakal ada tuh yang namanya diskriminasi minoritas. Nah, lalu juga tabligh ya, yang menyampaikan. Maksudnya itu berarti harusnya mereka tidak ada manipulatif dalam menyampaikan pesan, tidak ada propaganda yang tidak perlu. Lalu yang terakhir itu amanah, di mana mereka harus bangun kepercayaan terhadap publik. Tapi jujur aja ya, emang realistis kalau karakter profetik ini dilakukan penerapannya dalam politik? Susah sih ya, tapi bukan berarti nggak mungkin loh. Masalahnya sih di kita tuh cuman sistem politiknya aja yang pragmatis. Jadi banyak itu pemimpin yang mikirnya tuh, banyak politisi kita yang mikirnya tuh cuman yang penting menang, bukan yang penting benar. Dan juga ditambah lagi sama dari masyarakat kita sendiri juga nih, banyak yang masih sepenuhnya belum sadar gitu, masih banyak banget yang belum sadar. Jadi mereka tuh milihnya berdasarkan identitasnya, bukan kapasitasnya. Itu sih makanya jadi kayak gini. Wah, ini udah di pembicaraan yang seru banget ya Sobat Ra Podcast. Sebelum kita tutup nih, Ane mau minta pendapat dulu nih dari kalian, close statement ya. Satu harapan deh buat Indonesia tuh kedepannya gimana? Gue dulu nih. Iya. Kalau dari gue nih ya, gue pengen politik kita tuh nggak jadi alat pemecah belah, tapi jadi wadah persatuan. Dan harapan gue untuk kedepannya, karakter profetik tuh jadi norma, bukan jadi wacana. Jadi Kalau harapan dari gue harap masyarakat Indonesia itu bisa lebih dewasa, gak gampang kemakan isu agama, dan bisa lebih fokus ke solusi yang lebih nyata. Kalau dari Ane sendiri ya, jangan benci dengan lawan politik lah. Terus jangan juga, maksudnya itu kita lebih bijak aja dalam politik. Terus jangan kritik ide-idenya, tapi itu semisal ide-idenya itu kalau buruk itu barulah kita kritik. Tapi kalau semisal baik, kita abaikan saja. Ya, yang satu lagi poin penting ini, jangan sampai silaturahmi kita ini putus gara-gara cuma pilihan. Oke, Sobat Ra Podcast yang kita cintai, terima kasih banget nih ya udah dengerin kita melalui podcast ini. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Ingat, politik itu penting, tetapi tetap harus beretika. Indonesia membutuhkanmu merdeka. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.